Berapa ini? Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar. Iya. Kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tapi ya tapi kan dari obrolan itu kalau menurut saudara Iya. untuk apa? Seperti biasa malam tadi saya Davi dapat kontak dari Dr. Oki. Itu saya minta. Boleh silakan. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa yang Agak keras sedikit ya. terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Telepon ngapain? Nah, sebelumnya saya di sini kan langsung bilang izin telepon karena diarahkan Dr. Oki. Jadi saya mau mengetik izin telepon Kak Egi, dibalas sama Kak Egi, telepon ngapain? Balas sama terdakwa, maka terdakwa ngapain? Ya. Ada yang pengen aku omongin Kak. Apa? Ya aja gitu. Ya. Terus saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah. Aku lagi kehilangan arah Kak. Apa yang harus aku lakukan untuk kakak nggak mojokin aku lagi? Oh, jadi saudara bilang apa yang harus kita lakukan? Iya. Saya tidak mau ikut saudara. Iya. Saudara pasti pojokan pada saat itu. Pada saat itu, iya. Pasti pojokan karena dari kecil. Karena di pojokan apakah viewersnya banyak atau followersnya banyak dari terdakwa itu gimana? Ya karena dia memberikan review yang beredar pada saat itu. Lucu-lucu pada saat itu ya. Oke. Jadi masa terpojokan pada saat itu. Nah, setelah itu Terus aku bilang aku hidup di Jasmina Kak, banyak karyawanku. Terus Kanki bilang aku itu banyak bohong, aku ini incaran orang-orang, ada banyak yang incar. benar nggak sih saudara memang banyak diincar orang? Saya tidak tahu. Makanya jangan kebanyakan bohong, kata Kanki. Gemas, sumpah. Jadi sebelum itu kan saya kenal terdakwa ya? Tidak kenal. Tidak kenal tapi langsung di itu ya? Oke. Pada saat itu saya ingin menjelaskan saya bohong soal apa Kak? Apa yang Kak Niki dengar tentang aku? Saya bertanya itu. Banyak. Izinkan aku kasih penjelasan. Saudara mau kasih penjelasan. Ya. Terus? Di situ dia bilang soal saham 20%, soal hasil lab dan lain-lain. Saham 20% dan hasil lagi apa? Pada saat itu memang beredar isu bahwa saya memberikan saham kepada Dr. Jan. Kalau berikan memang ada. Sempat ada pembahasan tapi tidak terjadi sampai saat ini. Oke, berarti ada pembahasan, tapi tidak Tidak terjadi. terjadi sampai saat ini. Emang masalahnya di mana sih kalau dari kacamata saudara, kalau saudara serahkan saham ke itu kemana? Saya tidak tahu. Ya gimana? Saya Intinya begitu, saya ingin menjelaskan dari sisi saya. ya apa? Terus masalah check-up dan lain-lain. Saya bilang itu saya meminta belas kasihan untuk tidak lagi menyebut nama saya. Tidak lagi menyebut nama saudara Iya. di media sosial. Betul. Karena pada saat itu saya hamil dan saya menyampaikan saya sedang berbenah Kak. Gitu. Oke, jadinya berbenah gimana? Karena pada saat melihat dari isu negatif tentang produk saya langsung melakukan penarikan produk dan itu pun sebelum saya berkomunikasi. Oke, jadi waktu saat Penarikan ada produk itu di bulan September, terdakwa itu. bukan dari terdakwa. Oke, lalu terus melakukan penarikan produk. Iya betul. Ya saya menjelaskan kalau saya ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kesempatan pada saat itu. Oke, terus selanjutnya? Ya apa? Terus dia menyampaikan, Novina ini kasus skincare tuh makanan empuk sekali, lo harus tahu. Aku di situ menyampaikan, aku gak ada niat buka demi Allah mau overclaim. Murni selama ini aku percaya saja sama publik, tapi tetap saya di situ merasa saya ada salah karena saya tidak mengecek ulang apa yang dipublik. Lanjut,
Kembali saya tanyakan, aku salah apa ke kakak? Sampai kakak mau laporin aku. Aku ini serba salah. Aku ke dokter Richard juga atas nasihat dari dokter Oki. Aku turutin nasihat dokter Oki karena aku anggap dia kakakku. Ya nanti aja ngomongnya pas dipanggil. Dipanggil polisi. Iya mungkin. Terus? Jangan Kak Niki, aku tahu kakak orang baik. Bantulah aku Kak, aku benar-benar lagi terpuruk. Karena pada saat itu memang seluruh seller saya meminta refund produk-produk yang sedang beredar dan mereka menuntut untuk dikembalikan. Dan pada saat itu saya Saudara mau merimakan sendiri atau memang ditutup untuk refund? atas kesadaran saya sendiri. Terus begitu saya menyebut kalimat bantu aku. Di bagian ini bilang bantu apa coba, kasih tahu mau apa maunya. Terus dia bilang aku menyampaikan anakku masih kecil Kak. Mana ada terpuruk satu Indonesia tahu kok penghasilanmu banyak. Polisi Berapa bilang mana terpuruk penghasilanmu banyak? betul. Polisi juga tahu kok pas tadi ngobrol di Mabes. Kemudian Kemudian makanya jangan suka main api kecil, main api deh. Memang ntar untuk dibakar poliotan. kata terdakwa yang suka main api dia yang masih dibakar poliotan. Ya. Kemudian Jadi aku harus gimana? Aku bilang, baiknya aku nurut sama Kak Niki. Yang apa maunya? Intinya aku mau berbenah. Aku juga mau minta maaf sama Rostif. Aku juga berharap Kak Niki nggak lagi sebut-sebut nama aku. Apa yang harus aku lakukan? Terus beliau menyampaikan boleh bayar tapi. oke. Nah, ini harus jadi saudara dibilang bahwa seperti itu tadi ya. Jadi harus gimana? Boleh. Nah, kita tolong saudara berbenah boleh, tapi kalian berapa ini? Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar Iya. kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu tapi ya tapi kan dari obrolan itu kalau menurut saudara Ya. untuk apa? Maksudnya dari obrolan saudara Oh. kan saudara ngobrol dua arah. Ya. Nah, kira-kira kan saudara kita bantu Mungkin bantunya ada- apa? Tapi boleh bayar 15 miliar. Agar produk saya tidak jadi lebih jelek. Oh, saudara diminta 15 miliar supaya tidak direview jelek. Iya. Oke, terus 15 miliar, saudara bilang apa? Saya tidak menyanggupi, Saudara tidak menyanggupinya. tetapi pada saat itu saya negosiasi. Oke, saudara bilang apa? Tetapi negosiasi itu emang atas arahan Dr. Oki. Oh, oke, jadi saudara negosiasi atas sekarang betul. Betul. Jadi setelah diminta 15 miliar, saudara ada yang menghubungi lagi dokter? Ya maksudnya itu tuh komunikasinya aku komunikasi sama Dr. Oki juga ada kebarangan dengan Oke, jadi chatting dengan terdakwa juga, Betul. kemudian chatting juga dengan dokter Rocky. Betul. Saat itu minta nasihat ke dokter Rocky. Betul. Saya nggak mampu gitu. Ya saya nggak mampu karena pada saat itu saya keuangan saya lagi jelek banget, saya lagi disampaikan ke seller, keuangan saya harus turun drastis, saya sampaikan begitu. Nah, terus akhirnya saudara bilang apa? Saya tawar lah 2 miliar. Saudara bilang, Saya sanggupnya 2 miliar. saudara sakitnya 2 miliar. Ya, Nah, terus apa kata terdakwa? dia tidak mau. Dia tidak mau. Terus apa lagi? Kemudian saya naikkan lagi menjadi 3 miliar. Terus Beliau juga tidak mau. tidak mau. Terus apa lagi dikatakan terdakwa ini? Intinya Suruh jual mobil ada suruh jual mobil. ada Bilangnya gimana? cicil aja atau jual Ferrari-nya. Oh, jadi kalau memang nggak sanggup 14 miliar, terus sanggup 3 miliar, dia cicil aja. Betul, Kalau nggak, jual aja mobilnya. betul. Nah, terdakwa akhir saat itu bisa si terdakwa tahu saudara punya mobil Ferrari. Ya mungkin dari sosial media. Dari sosial media. Jadi terdakwa menyuruh saudara untuk menjual mobilnya. Betul. Terus uangnya itu dijual buat apa? Buat bayar. Saya tidak tahu dia. Ya, oke. Nah, terus saudara bilang lagi selain disuruh jual mobil dan tidak mau dia miliar. Pada saat itu saya bilang saya tidak menyanggupi Kak Niki, saya pasrah aja. Gitu. Oh. Terus
saudara kan bilang, Kak Niki, aku hanya sanggup 2 kali kan, percaya atau enggak? Terus dia ada bilang, nggak ada uang tutup mulut gue semurah itu. Gitu. Ada. Terus saudara bilang, uangku lagi jelek banget. Terus ada nggak terdakwa ngomong gini, jangan sebut Niki Tamizani kalau gue nggak ngelaporin lo di Mabes. Biar lo ngerasain gimana berurusan sama gue seumur hidup lo. Ada. Tapi ada apa? Terus kemudian aku nggak sama kalau segitu, kalau aku sanggup aku sakin sedikit aja, meskipun aku nggak berani janji, saudara bilang. Terus ada nggak terdakwa bilang gini, ini gue udah mulu, jual aja harinya. Terus saudara ada berani? Ada. Terus saudara bilang kalau kakak bersedia ada 3 M, nggak ada, lo simpan aja uang itu. Terus saudara bilang aku pasrah aja, saudara bilang bagus, gitu aja, nggak ada yang peduli juga dengan pasrah lo. Iya betul. Nah, saudara tidak punya buktinya. Tidak punya bukti. Setelah itu saudara dilaporkan polisi. Tidak. Tidak dilaporkan polisi. Lebih tepatnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi tidak ada polisi memanggil saudara atau enggak? Tidak ada. Ya. Jadi, karena kalau memang tidak dibayar atau memang dilaporkan, nah, sebelum permintaan uang yang ketiga, saudara dilaporkan ke Bepom sama terdakwa. Setahu saya tidak. Ya. Sebelum permintaan uang ada di laporan polisi. Setahu saya tidak. Terus sampai di akhir dan hanya di review saja. Iya. Jadi intinya uang 15 miliar itu akan diberikan supaya terdakwa tidak dividen. Iya. Selanjutnya. Mohon izin melanjutkan kemudian saksi ya. Saksi. Tadi saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa awal mulanya itu terdakwa Niki Tamizani melakukan review ulang, ya betul. Review ulang itu mereview ulang dari siapa? Dari mana atau dari siapa? Pada saat itu banyak, salah satunya dari dokter, dari akun dokter detektif, betul. Akun TikTok atau akun Instagram atau akun sosial media yang lain, thread atau apa? Akun TikTok. Nah, akunnya masih ingat? Dokter detektif. Iya betul. Ya. Baik. Kalau kemudian di situ tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan review ulang itu secara live. Kalau dokter detektif melakukan review itu live juga atau postingan? Postingan. Berapa jauh jaraknya dari dokter detektif melakukan review terhadap produk saksi, kemudian akhirnya terdakwa melakukan review ulang terhadap produk dari saksi? Jauh jaraknya saya lupa. Sampai sebulan, 2 bulan, atau cuma seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin 1 bulan. Di dalam 1 bulan yang sama ya. Jadi tidak sampai lewat 1 bulan ya. Apakah selalu setiap habis di review, habis itu terdakwa juga mereview ulang juga? Di awalnya tidak. Di awalnya tidak. Ramai. Baru ada review ulang dari terdakwa. Baru ada review ulang. Oke. Waktu itu pada saat itu saksi sudah mengenal dengan dokter Oki Pratama. Saya mengenal tapi tidak pernah ketemu. Tadi sejak tahun 2018 ya kenal ya. Iya, saya lupa kenalnya kapan. Lupa kenalnya kapan, tapi sudah lumayan lama. Sudah lumayan lama. Karena sama-sama satu dari Jambi, satu dari Palembang. Betul. Baik. Kemudian akhirnya komunikasi awalnya bagus dengan dokter Oki Pratama. Sangat bagus. Sampai akhirnya ada masalah. Ya, sampai sekarang tidak berkomunikasi. Gara-gara apa? Sampai akhirnya tidak berkomunikasi, kemudian tiba-tiba berkomunikasi lagi terkait memberikan nomor handphone. Tidak ada, dari awal sering berkomunikasi, tetapi setelah kejadian itu saya tidak berkomunikasi lagi. Oh, setelah kejadian yang ada memberikan nomor terdakwa ini ke saksi sudah tidak berkomunikasi lagi. Baik, ini kan awal mulanya dokter Oki Pratama memberikan pesan dulu sebenarnya apa yang terjadi tentang kamu malah makin jadi hancur kalau kamu nurut sebelum ke Cina pasti nggak kayak gini. Itu apa tuh? Saya lupa ya. Sampai akhirnya bisa tiba-tiba beralih ke kita itu lupa.
Padahal itu pembahasannya kan dari Cina sampai memberikan nomor handphone terdakwa Nikita Mirzani itu kan masih di hari yang sama tuh ya. Itu masih intinya tiba-tiba saja dia menyebut Nikita Mirzani sudah keluar. Nikita Mirzani sudah keluar. Pada saat itu sudah berapa bulan dari awal dia posting mereview ulang dari postingan dari dokter detektif. Saya lupa tepatnya. Lupa. Tapi mungkin sekitar 1 bulan, paling lama 2 bulan. 1 bulan sampai paling lama 2 bulan. Dalam 1 sampai 2 bulan itu seminggunya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau 1 minggu hanya 1 kali mereview ulang produk saksi terdakwa lakukannya. Mohon maaf karena pada saat itu saya merasa supaya saya tidak kepikiran, saya memblokir akun beliau, jadi saya tidak tahu tepatnya berapa kali. Tidak tahu tepatnya berapa kali, hanya akhirnya dikasih tahu oleh orang-orang ya. Tadi kan mengatakan saksi dari memblokir akun terdakwa Nikita Mirzani. Akun apa yang saksi blokir? Akun TikTok dan Instagram. Akun TikTok dan Instagram. Kalau live-nya dari mana? Live-nya dari TikTok. Apa nama akunnya maksudnya? Saya lupa. Nikita Huru-Hara? Nikita Huru-Hara? Saya nggak terlalu memperhatikan Terlalu perhatikan ya. Baik. Kemudian pada saat saksi diberikan oleh nomor handphone terdakwa oleh Dr. Oki Pratama, pada saat itu yang masih mengajak komunikasi untuk aktif juga Dr. Oki juga atau saksi juga? Maksudnya gini, kan habis dikasih tuh nomor handphonenya dokter terdakwa, saksi kan langsung hubungin terdakwa nih. Saksi kan bilang, ini saya dapat dari Oki. Karena saudara Oki Pratama juga menjelaskan di situ bahwa bridgingnya sebut aja nama saya, gitu ya? Iya. Benar ya? Ya kan? Nah itu inisiatif saksi juga untuk ngomong sambil cecetan sama ini nih aku juga sambil cecetan sama terdakwa kita nih. Iya, inisiatif saya. Inisiatif. Kemudian responnya dari Dr. Oki gimana? Intinya katanya nurut aja kalau sama Niki itu sudah orang baik. Apa ya? Saya lupa. Jangan banyak melawan. Iya, jangan banyak melawan. Dengerin dan ikutin aja. Iya. Kalau dengan kita ini sumpel aja menurut dia, nyambung nggak itu maksudnya? Disumpel itu sumpel apa? Disumpel pakai Saya tidak tahu. seperti apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi setelah saksi mengatakan bahwa ada WA-nya terdakwa mengatakan bahwa boleh bayar tapi, nah di situ saksi sudah paham belum? Kalau dengan kita ini sumpel aja untuk dia. Iya, itu Pak. 15 miliar ya. Yang membuka harga itu 15 miliar. Kan 15 miliar itu siapa duluan? Ini kita bisa. Terdakwa Nikita Mirzani. Masih ingat nomor handphonenya terdakwa Nikita Mirzani yang diberikan oleh saksi saudara Oki Pratama ke saksi? Saya tidak tahu. Masih disimpan di handphonenya? Masih ada. Masih ada ya. Boleh dibacakan? Nomornya. Ya. Pada saat itu saudara Oki menyimpannya, mengirimkannya dengan nama apa? Nikita Mirzani aktif ya kontaknya ya. Kalau nomornya Oki Pratama sendiri berapa? Delapan 12 0812 6074 6074 2516. Oke. Itu tadi Oktober 2024 ya? Iya betul ya. Sekira Oktober 2024 ya. Kalau dicek catatannya sekarang masih ada nggak tanggalnya? Atau tanggal cek awal mulanya? Ada. Bisa dilihat? Awal mula chat dengan siapa? Dokter Oki Pratama yang memberikan catatannya, memberikan nomor handphone terdakwa Nikita Mirzani maupun chattingan dengan
pada tanggal 14 Oktober 2024 itu malam. ya Ya, malam ya. jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau yang untuk dengan terdakwa kitanya di jam yang sama, di hari yang sama juga masih ya? Di hari yang sama. Baik. Tadi kan akhirnya saksi tidak memberikan uang ya. Itu Tapi setelah itu apakah terdakwa masih tetap melakukan review ulang terhadap produk-produk dari saksi yang jelek-jelek atau yang seperti mengatakan bahwa kata-kata penipu dengan beli produknya, overpay? saya tidak tahu karena saya masih dari pada saat itu membuka report. Tapi nggak ada yang kasih tahu. Tidak ada. Baik, kaitannya sehingga akhirnya saksi bisa menjadi saksi dalam perkara Dr. Reza Davis, bagaimana itu awalnya? Awal mulanya saya tidak tahu kronologi pelaporan. Saya ditelepon tengah malam dan mereka mengabari bahwa mereka sudah melaporkan yang tidak benar. Siapa yang menelpon? Dokter Reza. Dr. Reza Davis di bulan berapa? Bulan Sekitar bulan Desember tahun 2020. Itu Dr. Reza Davis menelpon saksi. betul, Membicarakan tiba-tiba langsung ujuk-ujuk bilang begitu. betul. Karena pada saat itu saya sudah tidak berhubungan, sudah lama tidak berhubungan dengan beliau. Tiba-tiba beliau telepon di tengah malam. Beliau mengatakan kalau sudah melaporkan ini ke terjadi. Sudah melaporkan perdakwaan dengan Ghazali ya. Lebih dulu mana saudara Reza Davis menghubungi saksi memberitahu bahwa sudah melaporkan perdakwaan dengan Ghazali, atau saksi yang memberitahu Reza Davis bahwa saksi ada diminta uang 15 miliar oleh terdakwa Nikita Mirzani? Bagaimana? Lebih dahulu mana saksi Reza Davis kan ngomong nih ke saksi ya, saya ada nih ngelaporin Nikita Mirzani nih gitu. Lebih dulu mana? Apa saksi lebih dulu curhat dulu ke Reza Davis, saya kemarin ada duit nih gitu, 15 miliar. Pada saat itu saya tidak curhat langsung ke beliau, tapi saya curhat ke beberapa orang lain. Tetapi beliau sudah mengetahui ketika menelpon saya atas kejadian yang saya alami. Pas kejadian yang saksi alami itu ya. Tapi saksi memilih tidak melaporkan. Tidak. Udah, hanya Reza Davis yang akhirnya melaporkan. Mohon izin yang mulia nanti menunjukkan tangkapan layar yang diserahkan oleh saksi Melvina di dalam BAP-nya, disandingkan ketikannya dengan saksi Dr. Oki Pratama dengan terdakwa Nikita Mirzani. Disandingkan dengan handphonenya yang asli ya.
lengkap dokter Oki, kemudian dokter kemudian Kiki menjawab apa, telepon ngapain, ada yang pengen aku ngomongin